10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anakku, apa kabar kalian semua? Bu Putih berharap di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sapa dulu. SMK bisa. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Pada pertemuan hari ini, pada kesempatan perdana kita memasuki pelajaran, kalian tentunya sudah mempersiapkan diri dengan laptop atau HP-nya masing-masing. Baik anak-anak, untuk materi pada hari ini kita akan membahas yaitu mengenai pelanggaran kasus hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk itu kita akan membahas dulu mengenai indikator-indikator apa yang ada di dalam materi kasus pelanggaran HAM tadi. Yang pertama, kita nanti akan membahas mengenai makna hak dan kewajiban. Yang kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik hak asasi manusia di dalam Pancasila. Yang ketiga, nanti kita akan membahas mengenai bagaimana upaya-upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Sedangkan yang keempat, apa yang dilakukan untuk penanganan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita mulai ya. Apa itu makna hak dan kewajiban? Kalau Anda sudah pernah mendengar kata hak ya, hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita miliki atau sesuatu yang seharusnya kita kuasai. Itu pengertian dari hak. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau segala sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya hubungan antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Kalau kita mendapatkan suatu hak, kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Contoh misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, tentunya dia harus bekerja dulu, ya, harus melakukan kewajibannya sebagai seorang pekerja, baru kemudian dia mendapatkan suatu upah, ya. Jadi di sini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Nah, ini adalah ya makna hak dan kewajiban. Tentunya sebagai warga negara kita juga harus tahu hak kita. Hak kita sebagai warga negara, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, itu misalnya hak ya. Kewajibannya apa? Misalnya kita membayar pajak atau kita menjalankan undang-undang, kita menjalankan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu namanya suatu kewajiban. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua yaitu mengenai karakteristik dari hak asasi manusia dalam Pancasila. Kalian sudah pernah mempelajari baik itu pada waktu SMP atau pada waktu masih kelas 10 ya, bahwa hak asasi manusia ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, bahwa hak asasi manusia itu bersifat hakiki. Yang kedua, bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal. Yang ketiga, bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Demikian. Lah, apa itu yang namanya hakiki? Hakiki adalah bahwa hak asasi itu
diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Jadi hak itu sifatnya kodrat atau hak itu ada dari pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang namanya hakiki. Nah, yang kedua tadi universal. Universal itu adalah umum, ya. Berarti siapa saja itu berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ya, ras, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Ya, itu indikator yang kedua. Sedangkan indikator yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah untuk menegakkan daripada hak asasi manusia itu sendiri. Ya, kita ketahui bahwa di dalam nilai-nilai Pancasila, itu mengandung 3 nilai. Satu, yaitu nilai dasar. Yang kedua adalah nilai instrumental. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, pengertiannya apa? Yang namanya nilai dasar atau nilai ideal itu adalah sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu. Mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai sila kelima. Itu namanya nilai dasar. Nah, sedangkan nilai instrumental itu adalah pedoman untuk melaksanakan dari nilai dasar tersebut. Ya, misalnya berupa konstitusi, berupa undang-undang. Ya, contoh misalnya Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada pelaksanaan hak asasi manusia mulai dari pasal 28A sampai 28J. Ya. Terus bisa juga yang namanya nilai instrumental itu misalnya di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Itu nilai instrumental. Kalau nilai praksis itu berupa pengamalan yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sila ke-1, 2, 3, 4 sampai sila yang kelima. Sila ke-1, ya, nilai praksisnya apa? Misalnya toleransi antar umat beragama. Sila kedua, nilai praksisnya apa? Misalnya saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain, tidak membedakan anak harkat dan martabat. Sila ketiga, nilai praksisnya apa? Misalnya cinta tanah air. Ya, sila keempat nilai praksisnya apa? Misalnya musyawarah untuk mufakat. Sila kelima apa? Misalnya tidak bergaya hidup mewah, tidak bersikap boros. Nah, itu ya namanya nilai praksis. Jadi di dalam nilai Pancasila itu ada nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis, ya, yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan untuk menegakkan dari pelaksanaan hak asasi manusia, itu bisa misalnya melalui pembentukan komisi Komnas HAM, ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Di mana di dalam Komnas HAM itu ada wewenang misalnya menyelesaikan masalah, ya, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ya, melakukan perdamaian. Misalnya ada masalah-masalah, ya, tentang hak asasi manusia itu, atau tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anak-anak, nanti coba kalian lihat, ya, di situ ada gambar, ya, tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kasus-kasus di dalam gambar tadi nanti kalian analisis, ya, kasus itu tentang apa, kenapa sampai pelanggaran HAM, ya, pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi, penyebabnya apa, ya. Nanti ditampilkan gambar, ya, contoh gambar tentang pelanggaran HAM, ya. Nanti kalian analisis, ya, penyebab daripada pelanggaran HAM itu apa, ya. Selain
pemerintah membentuk ya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, juga membentuk instrumen-instrumen tentang hak asasi manusia, juga membentuk pengadilan tentang hak asasi manusia. Nah, kalau kita perhatikan ya bahwa apa penyebab dari adanya kasus hak asasi manusia, itu yang pertama ada faktor intern ya, faktor dari dalam diri manusia tersebut, misalnya rendahnya kesadaran tentang HAM atau kurangnya toleransi antara manusia satu dengan manusia yang lain, atau juga sikap egois yang ada pada diri manusia bahwa dia mau menang sendiri. Nah, itu ya bisa menyebabkan kita tidak mau menghargai hak asasi orang lain. Bisa juga faktor dari luar, misalnya pemerintah atau para penegak hukum yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, atau bisa juga para aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ya, seperti itu. Bisa juga karena pengaruh teknologi. Nah, ini adalah faktor yang berasal dari luar ya, seperti itu. Nah, penanganannya bagaimana ya supaya hak asasi manusia itu tetap terjaga? Yang pertama, kita harus menegakkan supremasi hukum tadi. Bagaimana demokrasi itu ditegakkan, hukum ditegakkan, ya para aparat penegak hukumnya berjalan dengan baik, melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya intinya, ya, kalau penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu ya bisa dihapuskan atau paling tidak dikurangi, ya hak asasi manusia itu masih bisa kita lakukan dengan baik. Ya seperti itu. Demikian tadi anak-anak ya materi kita tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia ya dalam perspektif Pancasila, seperti itu. Semoga membawa manfaat bagi kalian semua. Nanti kita ketemu lagi di materi berikutnya ya, pada KD berikutnya. Besok Bu Budi buat video lagi. Demikian anak-anak pertemuan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Kita tutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Sampai akhir menutup mata. Sampai jumpa lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya